Assembly in 10 seconds out. Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-6. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Cooper yang secara resmi mendatangi Presiden Amerika Serikat untuk meminta kepadanya dengan rendah hati agar mau membatalkan tuntutan hukuman mati kepada Reddington. Sebagai gantinya, Cooper menawarkan bantuan kepada Presiden Amerika untuk mencarikan pembunuh yang telah membunuh mata-mata dari Jerman bernama Ava Ziegler. Meskipun Ziegler telah tewas di tangan FBI ketika menahannya, Cooper yakin mereka bisa mencari pembunuh dari Ziegler agar pihak Amerika bisa memberikan klarifikasi kepada negara Jerman terkait agennya yang tewas di negara Amerika. Meskipun Presiden dia sempat menolak dan merasa mendapat ancaman dari Cooper, tetapi ia sadar tak ada jalan lain yang bisa dirinya ambil untuk menjaga persahabatan di antara negaranya dengan negara Jerman. Di tengah-tengah kecemasan para rekan dari Reddington yang melihat eksekusi tersebut, dokter yang menangani Reddington tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang. Dan inilah kesimpulan dari Bastien Moreau, blacklister nomor 20 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Di lokasi hitam, ketika Samar, Aram, dan Ressler sedang harap-harap cemas menunggu hasil eksekusi dari Reddington, mereka tiba-tiba mendapat telepon dari Kin yang memberitahu jika Presiden telah melakukan panggilan yang membuat Reddington berhasil lolos dari eksekusinya. Ia tak tahu bagaimana semua itu bisa terjadi. Yang jelas, Reddington dikeluarkan dari kursi eksekusinya. Lalu ia bertanya, apakah Cooper telah mengetahui hal tersebut? Samar memberitahu kepada Kin, mungkin saja itu semua adalah kerja keras dari Cooper yang telah berada di Gedung Putih semalaman untuk membujuk Presiden agar mau membatalkan eksekusi terhadap Reddington. Di Gedung Putih, setelah Presiden menyetujui permintaan dari Cooper, Anna mendatanginya. Mereka berdua melakukan panggilan video call dengan Reddington yang sedang berada di penjara. Anna memberi beberapa syarat kepadanya, yakni Reddington harus mendapatkan pembunuh dari Ava Ziegler dalam waktu 48 jam atau selama 2 hari. Jika Reddington melebihi waktu yang tertera, maka ia akan kembali diproses dan selama pencarian itu, Anna berharap Reddington tak melukai ataupun membunuh satu orang pun yang berada di luar sana. Reddington dengan sangat paham, mengiyakan setiap pernyataan dari Anna dan siap untuk mengemban tugas mencari pembunuh dari Ava Ziegler. Setelah itu, Reddington dipasangkan alat pelacak di kakinya agar Cooper dan Anna bisa memantau pergerakannya. Saat video call selesai, Anna menjelaskan kepada Presiden Diaz jika kini misi mereka berhasil karena telah membuat orang-orang percaya bahwa Presiden menginginkan pembunuh dari Ava Ziegler. Padahal itu hanyalah salah satu agenda dari rencana rahasia mereka. Lalu Presiden bertanya, apa yang akan Anna lakukan? Anna menjawab, ia akan mencoba untuk menghentikan setiap gerakan dari Reddington yang berusaha mencari pembunuh dari Ava Ziegler. Yang tentunya pembunuh tersebut adalah salah satu orang yang mereka sewa sendiri. Di luar penjara, Reddington sangat senang sekali karena akhirnya bisa kembali menghirup udara segar di luar penjara. Kemudian rekan-rekannya bertanya, apakah Reddington memiliki petunjuk mencari pembunuh itu? Reddington menjawab, tidak. Ia hanya ingin menikmati momen terlebih dahulu. Setelah itu barulah mereka akan mulai mencarinya. Lalu Reddington dibawa ke lokasi hitam. Ia disambut dengan hangat oleh Samar, Ressler, dan juga Aram yang tentunya senang karena Reddington akhirnya telah kembali. Meskipun begitu, mereka kembali ke kantornya masing-masing. Karena merasa terlihat ada yang salah dengan Samar, Aram berinisiatif untuk menghampirinya, bertanya apa yang terjadi dan apa yang ia bisa bantu untuknya. Namun ternyata Samar menolak setiap bantuan yang Aram tawarkan kepadanya. Kemudian Kin datang dan meminta kepada mereka berdua untuk segera berkumpul.
Setelah semua agen FBI berkumpul, Reddington mulai menjelaskan jika selama dirinya berada di penjara, ia telah merancangkan rencana yang sedemikian rupa yang tentunya dibantu oleh tim Satgas. Apabila mereka sadar, sebenarnya tim Satgas secara tidak langsung telah menyatukan puzzle untuk mencari keberadaan dari Bastien Moreau dengan akhir cerita di Korsika yang telah Reddington berikan kepada mereka. Dimulai dari Reddington yang dipindahkan ke bangsal jiwa Springfield untuk mencari tahu tentang General Zero, kemudian berlanjut ke Dr. Nikila yang memasok persenjataan kepada Moreau. Beruntungnya, Dembe juga saat itu berhasil menemukan apartemen milik Moreau yang ia temukan di London. Di sana Moreau memiliki uang 5 juta yang ia ubah ke dalam cryptocurrency sehingga mau tak mau tim Satgas harus mencari keberadaan dari The Crypto Banker. Dan yang terakhir, mereka bisa melihat siapa target selanjutnya dari Bastien Moreau, yaitu Christopher Miles, orang yang berada di dalam gedung PBB ketika Corsican berusaha untuk mengebom gedung pertemuan tersebut. Di satu sisi terlihat Anna McMahon menelpon Moreau untuk memberitahunya jika kini tugas dari Moreau setelah berhasil mendapatkan BAP tersebut adalah membunuh Reddington. Tetapi ia tak perlu bekerja ekstra untuk mencarinya, karena ia telah mengetahui keberadaan dari Reddington dilihat dari alat pelacak yang ia sematkan di pergelangan kaki milik Reddington. Terlihat juga Moreau yang telah membawa BAP yang dimiliki oleh Miles. Sementara itu, Reddington telah kembali bergerak. Ia langsung menghampiri seorang pria bernama Marty yang sedang bermain dengan rekan-rekannya. Melihat Reddington datang begitu saja membuat Marty terkejut. Ia tak mau rahasianya terbongkar sehingga dengan terpaksa ia meminta Reddington berbicara berdua. Lalu memberikan apa yang Reddington inginkan darinya, yaitu informasi mengenai Christopher Miles. Setelah mendapatkan informasi, Reddington mulai menelpon Keane, memintanya untuk segera mengerahkan pasukan ke kediaman dari Christopher Miles. Tetapi sayang sekali, ketika tim FBI beserta tim SWAT telah mendobrak keberadaan dari Miles, mereka tetap tak bisa menangkap Moreau yang saat itu berhasil terlebih dahulu membunuh Miles. Bahkan ia sempat membuat samar tak bergerak akibat tembakan yang ia luncurkan kepadanya. Kemudian, Moreau kembali berhasil kabur dari kejaran mereka. Sebelum Miles tewas, ia menyempatkan untuk memberitahu samar kode sandi dari BAP yang baru saja Moreau curi, yang berisi Foxglove. Lalu Sin bergerak kepada Reddington yang mendapat telepon dari Keane mengenai informasi Moreau yang berhasil mendapatkan BAP setelah membunuh Miles. Menurut penuturan dari samar, Miles memberitahu kepadanya sebuah kata sandi Foxglove dari BAP tersebut. Ketika telepon telah ditutup, ternyata Moreau tiba-tiba duduk begitu saja di meja yang telah Reddington pesan. Reddington bertanya, apakah Moreau tahu mengapa dirinya disewa oleh organisasi dari Blackfish? Moreau menjawab, karena mereka memiliki tujuan yang sama dengannya, yaitu menghentikan nasionalis Jerman. Disinilah Reddington memberikan fakta yang sebenarnya. Ia tahu Moreau disewa oleh Anna McMahon, tetapi bukan untuk menyatukan tujuan mereka. Ia mendengar kabar bahwa ternyata Anna memiliki propaganda lain yang berusaha untuk melawan negara Amerika sendiri. Apabila Moreau tak percaya, ia dipersilakan untuk membaca BAP tersebut. Reddington lalu menuliskan kata sandinya. Dan benar saja, ketika Moreau membuka BAP tersebut, ia membaca isi dari BAP itu yang sama sekali membuatnya tak menyangka jika dirinya disewa tak sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Setelah itu, Moreau memutuskan untuk berusaha menghindari pertanyaan dari Anna McMahon yang ingin Reddington segera dibunuh. Moreau justru kini sedang memantau seorang wanita yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Di satu sisi, Reddington menelpon Keane untuk memberitahu jika kini target terbaru dari Moreau adalah Anna McMahon yang berasal dari Keadilan Utama. Ketika target dari McMahon telah turun dari motornya, ia langsung menghampiri wanita tersebut dengan dalih ada sesuatu yang terjatuh. Dan saat wanita itu berdiam diri, Moreau langsung menusuknya. Kemudian setelah itu, Sin bergerak kepada Anna yang terlihat terkejut setelah ia melihat seorang jasad wanita yang terduduk di kediamannya, serta keberadaan dari Moreau yang berada di dalam sana. Namun beruntungnya, tak lama kemudian pihak FBI datang. Mereka akhirnya berhasil menahan Moreau sebelum dirinya kabur begitu saja. Meskipun berhasil tertangkap, Moreau tiba-tiba tertembak oleh ajudan resmi dari Presiden Diaz yang berada di atap gedung. Tak ada yang tahu dari mana tembakan itu berasal karena penembakan itu terjadi dengan cepat.
Di satu sisi, Aram yang khawatir dengan keberadaan Samar memutuskan untuk tak ikut menyelesaikan pekerjaannya. Ia lebih memilih menemani Samar yang terlihat sedang stres, merokok di atap sebuah gedung dan mulai bercerita jika Miles yang tewas di lengannya membuat ia merasa bersalah. Terlebih, Miles memberitahu sebuah kode sandi kepadanya. Tetapi Aram sebagai orang yang gentle mencoba untuk menenangkannya. Ia tahu banyak sekali masalah yang kini sedang Samar alami. Maka dari itu ia menyarankannya untuk berbicara kepada Cooper. Di lokasi hitam, para agen FBI bertanya kepada Reddington mengapa Anna sangat ingin membunuhnya. Reddington menjelaskan ia kurang paham dengan alasan itu. Yang ia ketahui, Anna mendalangi semua rencana tersebut. Dan beruntungnya Morel adalah seorang pria dengan politik yang sangat fanatik, sehingga ia bisa dengan begitu mudahnya memperdayai Morel. Yang terpenting semua sudah selesai. Masih banyak teori konspirasi yang harus mereka selesaikan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Anna yang memberitahu Presiden Diaz terkait perubahan rencana yang harus mereka lakukan setelah Morel mengetahui isi dari BAP tersebut. Sementara di lokasi hitam, Anna menghampiri Cooper, memberitahu kepadanya terkait 3 syarat jika Reddington telah berhasil keluar dari penjara. Yang pertama, mereka akan kembali memenjarakan Reddington apabila Cooper berani bersaksi tentang perjanjian tersebut. Yang kedua, Reddington juga akan kembali dipenjara apabila dirinya melakukan suatu kejahatan seperti pembunuhan. Dan yang ketiga, setiap anggota tim Satgas yang berusaha untuk menganggap hal tersebut sebagai konspirasi, maka mereka akan dipindah tugaskan. Setelah itu, Anna keluar dari kantor Cooper. Tak lama kemudian, Samar datang. Di sana ia secara resmi meminta izin kepada Cooper untuk keluar dari tim Satgas. Sebenarnya Cooper sempat mencoba memberikan tawaran bantuan agar ia bisa mengubah pikirannya. Namun tak ada satupun orang yang bisa mengubah keputusan darinya. Sehingga Samar berterima kasih atas apa yang telah Cooper berikan kepadanya selama ia bekerja di lokasi hitam. Episode 13 di season 6 scene dibuka oleh Reddington yang sedang berada di dapur untuk mengambil champagne dan membawanya ke dalam pesta yang cukup meriah. Dirinya menyapa satu persatu tamu, bahkan ia juga menyapa rekannya yang hadir di acara itu. Ia sempat menyapa Vega dan Vega terlihat cukup senang karena Reddington membantunya keluar dari penjara dan berhasil mendekati seorang wanita. Lalu tak lama kemudian, Dembe menelpon Reddington. Di pembicaraan itu, Dembe mengatakan bahwa apa yang harus ia lakukan pada mayat busuk ini. Lalu Reddington meminta Dembe untuk membawanya ke sini. Dan inilah Robert Vesco, blacklister nomor 9 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Shin bergerak kepada Samar yang memberitahu kepada Aram bahwa dirinya telah terkena mini stroke dan telah sempat mengalami beberapa pengobatan. Aram menanggapi hal itu dengan mengatakan jika dirinya senang Samar mengundurkan diri agar ia bisa fokus kepada pengobatannya. Di pagi hari setelah pesta usai, Reddington berbincang dengan Dembe serta Kin. Di sana Reddington menyebutkan sebuah nama yaitu Robert Vesco yang merupakan mentor dari Reddington. Robert berperan mengajakkan Reddington untuk menjadi seorang buronan. Bahkan Vesco meminta kepadanya untuk menginvestasikan uangnya. Tetapi saat Reddington melihat ia berinvestasi untuk apa, Reddington menemukan fakta jika uang investasi yang Reddington berikan kepada Vesco digunakan untuk membuat rumah Bordy. Sehingga Reddington ingin membalaskan dendam kepadanya. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan jika Robert Vesco merupakan blacklister mereka yang berikutnya, yang berperan dalam skandal keuangan dan politik Amerika pada tahun 1970. Dan di tahun 2007, Vesco dinyatakan meninggal. Namun saat Reddington dipenjara, ia mendengar kabar isu bahwa Vesco memasukkan kematiannya agar menghindari penangkapan. Kin juga mengatakan Reddington telah mengutus Dembe untuk menggali makam dari Vesco dan meminta FBI untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Di saat Ressler dan Samar mendapat perintah untuk mencari petunjuk, Samar berbicara bahwa sebelum mereka pergi bertugas, ia ingin mengumumkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri. Saat itu Ressler telah mendapatkan hasil forensik dari mayat Vesco dan mayat itu tak lain adalah Anderson Gunung. Dan mereka menduga mungkin saja mereka dapat mendapatkan informasi dari alamat Anderson Gunung. Di rumah aman Mossad, Aram mendapatkan pertanyaan kejujuran oleh Dr. Chance dan saat ia ditanyai, Samar memberitahu bahwa dirinya baru saja hamil. Kabar yang sangat baik bagi dirinya.
Di Kanada, Vesco mencurigai 2 mobil yang terparkir di luar apartemennya. Seseorang menelponnya untuk memberitahu jika terdapat 2 agen yang telah memasuki rumahnya. Dan ketika Kin serta Ressler memasuki rumah itu, Vesco berusaha melarikan diri. Mereka mencoba mengajar Vesco yang mendapatkan arahan dari Reddington. Lalu tak lama kemudian, Vesco dengan segera memasuki mobil dari Reddington agar bisa menjauhi para agen tersebut. Di pesawat, Reddington lalu menagih uangnya kepada Vesco. Tetapi Vesco menjelaskan jika dirinya sudah tak memiliki uang itu. Dan ia yang sekarang telah berubah dan jauh berbeda dengan dirinya yang dulu. Tetapi tetap Reddington menegaskan bahwa dirinya telah ditipu sekali dan tak akan tertipu kembali. Vesco lalu memberikan petunjuk kepada Reddington dan meminta kepadanya untuk ke salah satu perpustakaan di Washington agar mencari petunjuk. Reddington menegaskan kembali bahwa jika saja Vesco berani menipunya, maka ia akan membakar rumah Vesco dan mengusik ketenangannya. Di lokasi hitam, ketika Samar dan Aram bertengkar terkait perbedaan pendapat di antara mereka berdua, Ressler menghampiri mereka dan memberitahu jika Reddington telah mempermainkan mereka dan mengambil Vesco untuk dirinya sendiri. Cooper sebenarnya cukup bersemangat dengan yang Reddington lakukan, serta ia mengajak anggotanya untuk segera berburu harta itu dan setelah mendapatkannya, mereka juga akan mendapatkan Vesco untuk ditangkap. Di perpustakaan, Vesco mulai menggali lebih dalam mengenai informasi dari puisi berjudul The Ballad of De La Cruz. Mereka memulai dengan salah satu bajak laut bernama Ernesto Hidalgo yang menguasai laut tempat harta karun itu berada. Vesco meyakini jika Ernesto telah mengambilnya dan menghilang dari angkatan laut untuk bersembunyi ke pedalaman. Vesco juga meyakini bahwa Ernesto meminta bantuan kepada Judith yang merupakan seorang penyanyi opera terkenal pada zamannya. Vesco menduga Judith menyembunyikan harta itu di ruang gantinya. Dan setelah opera tersebut terbakar, Vesco berteori jika harta itu berada di salah satu opera di New Orleans. Di New Orleans, Vesco kembali menjelaskan rencana mereka dan memberitahu Reddington jika rencana ini dapat dilakukan bulan depan karena gedung teater yang sedang tak mengadakan acara. Tetapi Reddington menjelaskan bahwa dirinya akan mengatur semuanya besok malam karena ia memiliki sumber daya yang siap untuk melaksanakan rencana mereka. Di perpustakaan, ketika Ressler dan Kin mendapat kebuntuan, Aram menelpon Kin untuk memberitahunya informasi bahwa Reddington telah membeli tiket opera. Ressler mengatakan jika dirinya tak perlu repot untuk mendeskripsikan itu semua. Di satu sisi, Levi menghampiri Samar dan bertanya, ada apa dengan Samar? Karena Samar tak lulus tes poligrafnya. Levi takut bos mereka akan melakukan hal yang tak diinginkan kepada Samar. Karena dirinya telah tahu banyak hal, Aram menjelaskan jika Samar sempat mengalami kecelakaan yang menyebabkan dirinya mengalami mini stroke. Levi mengatakan bahwa mungkin yang Aram berikan cukup untuk memuaskan bosnya. Dan Levi memberi selamat kepada Aram atas Samar yang baru saja sedang mengandung. Tetapi Aram tak menyadari hal itu dan tahu bahwa Samar sedang hamil sehingga dirinya bertanya-tanya. Selamat apa yang Levi berikan kepada mereka? Namun Levi mengatakan lebih baik Aram mengetahui hal itu sendiri. Di dalam opera, Reddington dan Vesco mulai bersiap. Reddington berhasil menjalankan rencananya satu persatu. Dan di ruang ganti, ia bertemu dengan rekannya yang telah menyamar sebagai pengirim paket. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan tersembunyi, Reddington sempat mengalami kendala, yaitu Roberts yang menangis mendengar suara dari opera. Reddington lalu minta kepada Glenn untuk menimbulkan keributan agar bisa mengulur waktu, serta agar bom dapat terpasang dan meledak tanpa ada yang menyadari hal itu. Lalu Glenn datang ke atas panggung dan mengatakan jika terjadi kebakaran. Kemudian Reddington memanfaatkan momen tersebut dengan memberi aba-aba kepada Roberts untuk meledakkan tembok. Dan setelah tembok itu runtuh, di depan mata Reddington terdapat harta karun De La Cruz yang ia cari selama ini. Ketika Reddington, Hawkins, dan Vega sedang mengamankan emasnya, Glenn malah terkena amarah dari pemadam kebakaran yang mengatakan jika Glenn telah berbohong. Dan tak lama kemudian, Kin menghampirinya serta bertanya di mana Reddington berada. Tetapi Glenn tak merespon hal tersebut. Di dalam truk muatan, Vesco mengatakan jika dirinya sangat mencintai Reddington yang merupakan anak didiknya. Dan Reddington mengatakan bahwa sebaiknya mereka berdua pergi ke kafe untuk mengobrol. Setelah menghampiri suatu kafe, Glenn menghampiri mereka untuk memberikan kunci truk yang berisikan emas. Lalu tak lama kemudian, Vesco memutuskan untuk pergi sembari memeluk Reddington yang menjanjikan kepada Vesco akan mengantarkannya kemana saja jika Vesco pergi ke bandara pada esok hari. Dan setelah Vesco meninggalkannya, Reddington mulai menelpon seseorang lalu mulai mengatakan jika mereka akan segera melakukan perubahan rencana.
Di lokasi hitam, Aram mengajak Samar untuk berbicara serta menebak jika Samar ingin memberitahukan tentang kehamilannya. Ia juga lalu memberikan botol champagne. Namun Samar menjelaskan jika dirinya tak hamil. Ia mengatakan hal itu untuk mengelabui Levi dan fakta sebenarnya adalah ia tak pernah menginginkan seorang anak serta mengatakan jika dirinya tak memiliki sisi keibuan. Sementara itu, Ken dan Wrestler mulai menghampiri Reddington untuk mencoba menangkap Vesco. Tetapi Reddington mengatakan jika dirinya telah membiarkan Vesco pergi dan Reddington berencana untuk memberikan emas itu kepada pihak FBI. Namun ketika Reddington membuka gudang, ternyata emas itu telah tiada karena Vesco sudah lebih dahulu mengamankan emas tersebut dengan kunci yang ia curi dari Reddington. Ken yang melihat hal tersebut menertawakan Reddington karena dirinya telah ditipu kembali oleh Robert Vesco. Dan Reddington meminta kepada Ken untuk memfotonya bersama Dembe yang saat itu sedang berada di gudang kosong tersebut. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Aram yang menghampiri Samar. Serta mengatakan jika Samar telah mengubahnya. Dan ia tak apa jika Samar tak menginginkan seorang anak. Ia akan mencoba untuk menerima hal tersebut. Serta Samar mulai memberi kembali cincin yang sempat Samar lepas karena dirinya yang tak menginginkan mempunyai anak. Dan episode 12 serta 13 di season 6 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.